Oke, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Ini adalah analisa teknikal saham pada tanggal 2 Februari 2023 untuk besok ya teman-teman, untuk tanggal 3 Februari 2023. Ya, teman-teman, utamanya kita akan masuk dulu ke bahasan IHSG ya. Kondisi IHSG masih dalam rentang gerak yang sama ya. Sama dengan kemarin juga teman-teman. Resistan candle ada di 6885 ya. Resistan candle ada di kisaran 6890-an ya, 6890-an. Kemudian resistan berikutnya ada di 6934. Untuk supportnya ada di 69 berapa ini teman-teman, sebentar ya, saya cek dulu. Supportnya 68, saya nggak begitu lihat, 6855 ya, 6855, kemudian 6845 itu adalah merupakan support dari IHSG. Secara pergerakan masih jalan di tempat. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk mover market atau penggerak market. Oke, kita lihat yang naik signifikan ada TPIA ya. Kemudian Unilever dan GoTo, HMSP, dan terus kalau kita tarik ke bawah ada Arto ya. Arto di 37 karena dia turunnya dalam banget. Di Arto juga naik. MSIN seperti itu, tapi yang signifikan yang 10 besaran aja lah, yang 20 besaran aja lah ya. Kalbe Pharma, HMSP, GoTo, Unilever, TPIA gitu. GoTo sekarang berada di urutan ke-10. Nah teman-teman, pernah saya sampaikan dulu ya, GoTo itu masih berperan untuk menggerakkan bursa. Nah, tentu teman-teman masih ingat, kalau yang sering ikutin channel saya, biasanya kalau perbankan itu turun, big banking, big four banking pada turun, terus yang lainnya nggak ada yang ngedrive naik. Biasanya yang naik adalah GoTo, Arto begitu. Dan hari ini kejadian lagi bahwa GoTo-nya naik ya teman-teman. Signifikan ya, hampir sekitar 10% untuk GoTo, nanti akan saya bahas. Kemudian yang memberatkan IHSG masih dari sektor perbankan karena big four bankingnya masih pada turun ya, BCA, BRI, Astra International, kemudian ada Adaro, Cepin, MDK, ICBP. Jadi terkait batubara masih pada turun ya, Kemudian kita lihat indeks regional, barusan saya refresh, untuk Eropanya bagus, naik 1,5. Kemudian tadi malam Nasdaq-nya naik 2% terkait teknologi ya. Sepertinya ini kaitannya juga saham-saham teknologi di sektor saham di IHSG juga melejit karena pengaruh dari Nasdaq-nya juga naik kuat tadi malam ya. Terus kemudian untuk Asianya mix ya. Terus kemudian untuk kondisi ini teman-teman, kondisi GoFood-nya, Nasdaq-nya ini 1, lagi teman-teman, plus 1, lagi. Jadi kemungkinan memang sektor terkait energi ini masih akan naik. Nanti akan saya bahas, lanjutannya akan saya bahas. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi harga komoditas ya teman-teman. Ini hari ini saya lihat untuk komoditas itu yang naik hanya gold aja teman-teman. Secara umum yang lainnya turun ya. Ini crude oil masih menuju 76 turun. Kemudian coalnya ya 240-an turun, natural gasnya turun, CPO-nya juga berada di supportnya. Kemudian timahnya 28.000 sekian turun ya. Kemudian nikelnya 29.000 sekian, ketemu resistan beberapa kali tidak kuat. Dan yang masih lanjut naik adalah gold ya. Yang masih lanjut naik adalah gold atau emas. Oke, itu tadi bahasan regional dan juga terkait harga komoditas teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke bahasan saham-saham yang bergerak hari ini ya teman-teman. Saham-saham yang bergerak hari ini. Oke, lupa ya saya, kita bahas juga ini ya. Indeks ini penting juga ya. Indeks terkait indeks penting ya. Ini Dow Jones tadi malam masih melanjutkan kenaikannya, Nasdaq masih lanjut naik, sentuh 50 retracement lanjut naik, S&P 500 juga lanjut naik lewat resistannya. Kemudian bursa-bursa yang penting, nah ini teman-teman ya, DXY, dolar indeksnya turun ya. Dolar indeks turun ini biasanya memang indeksnya naik ya. Indeks sama Amerika naik, US 10 years bond-nya juga
ini cenderung turun ya. Ada support MA 200-an. Penting ini kalau dia jebol ini kemungkinan kecenderungannya akan turun. Kecenderungannya turun sehingga biasanya itu DXY US 10 years bond ketika itu turun maka pasar sahamnya adalah naik begitu. Kemudian VIA kecemasan pasar juga melemah, artinya marketnya tidak ada kekhawatiran ya teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke bahasan sektor-sektor saham yang bergerak. Nah, kalau kita lihat seperti ini, tadi awal opening pagi hari ini banyak sektor yang naik. Namun sampai sore akhirnya tersisa sedikit aja sektor, dan leader sektor hari ini masih terkait dengan sektor teknologi ya teman-teman. Kalau tadi kita lihat di sini World Index, Nasdaq ya, Nasdaq tadi malam 2% dan hari ini Nasdaqnya juga futuresnya 1,2. Nasdaq adalah indeks terkait teknologi, sehingga sepertinya inilah yang memberi angin segar untuk sektor teknologi hari ini melejit ya teman-teman. Nah, sektor teknologi apa aja sahamnya? Sahamnya adalah ada GoTo teman-teman ya. Ada GoTo, kemudian Buka, kemudian MTDL, apalagi itu, terus MTK seperti itu ya. Tapi MTK nggak naik kenceng nih. Untuk terkait teknologi yang bergerak adalah GoTo, Buka, DMMX, MTDL beli ya. Terus kemudian ada terkait health, ini ada Kalbe Pharma, penggerak indeks juga ya. Kemudian DBX, apalagi nih? Arto ya, Arto hari ini bergerak. Terkait Arto itu biasanya kalau Arto bergerak, GoTo bergerak, Arto juga bergerak. Dan beberapa perbankan digital juga ikut bergerak ya, BBHI seperti itu. Sektor perbankan ada beberapa yang bergerak, nanti akan saya bahas ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya udah menyarikan beberapa bahasan beberapa sektor yang bergerak hari ini dan ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Saya sebentar ambil datanya dulu. Untuk besok tanggal 3 ya teman-teman, besok tanggal 3 Februari ada banyak sih, tapi nanti akan saya satukan dan bahasan juga nggak terlalu banyak kok. Oke, pertama kita lihat dulu untuk saham yang kemarin saya pegang, ACES ya. ACES yang saya bilang adalah ini barang sebenarnya masih menarik, masih konsolidasi ya. Memang ACES ini ada kunci di sekitar 505 ya. Hari ini juga sampai di 505, tapi sepertinya memang masih cukup berat bagi ACES untuk bergerak di situ. ACES sendiri saya kemarin scalping ya, karena pergerakannya cukup lebar dan cukup bisa untuk di scalping, dan supportnya cukup terjaga, sehingga saya kemarin scalping 3 kali. Ya, pergerakannya teman-teman bisa ngelihat nih 482, 505 ya. Rentangnya memang cukup lebar untuk kita lakukan scalping ya. Dan posisi sekarang sebenarnya di closing ini bagus ya. Ini adalah posisinya 2 dengan rasio bid to overnya 2:1, sehingga cukup menarik memang pergerakan ini komposisi akan berlari begitu, tapi ini juga bisa berubah dengan cepat besok ya. Dalam intraday pergerakan saham-saham yang bergerak naik secara trading kita bisa ngelihat kadang dia berubah-ubah bid overnya begitu, tapi kalau ya bagi teman-teman yang memang suka trading cepat, maka informasi perubahan bid over ini akan sangat membantu. Seperti posisi sekarang, rasionya adalah 900/490, artinya memang ini posisi lari, dan memang menjelang di sesi 2 ini memang untuk ACES-nya banyak bergerak lari ke kanan ya teman-teman. Nah, ini perclosingannya juga cantik sekali untuk asingnya setelah beberapa hari maksud saya, merah untuk ACES. Akhirnya hari ini asingnya masuk cukup besar ya. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman dan juga saya untuk masih mempertimbangkan ACES dalam beberapa hari ke depan sampai dia bisa istilahnya keluar dari breakout-nya ya teman-teman, keluar dari konsolidasinya begitu. Nah, untuk sementara resistan dia ada di sekitar 505, 520, kemudian di sekitar 545 ya. Kemudian untuk ERA ya, ERA itu bahasan kemarin
di 450 adalah kuncinya. Jadi saya sampaikan kemarin, ini daily-nya dari ERA 450 ada kuncinya, kemarin closing-nya di 470-an. Hari ini sampai di hampir 500 ya teman-teman. Closing-nya masih berada di atas 466 untuk supportnya 61,8 retracement, masih di atas 472 kemarin. Ya, memang karena kenaikannya juga kemarin kenceng, jadi mungkin hari ini banyak yang take profit. Oke, kita masih perhatikan besok untuk pergerakan dari si ERA. Saya masih punya banyak teman-teman ya. Kita lihat untuk kenaikan dari ERA ya. ERA ini kemarin koreksinya kan sampai di 61,8 retracement, dan ketika dia rebound, pantulan dari 61,8 retracement itu minimal adalah di 38 retracement, di sekitar 520. Jadi ERA teman-teman perhatikan di 520. Ini kalau kita lihat dari titik koreksinya dan kemudian reboundnya ya teman-teman. Nah, dari area geraknya kalau teman-teman yang ikuti channel saya tentu sering udah hafal, ketika suatu barang rebound dari 61,8 retracement, maka minimal kenaikannya itu bisa sampai ke 38 retracement atau di 517. Nah, tapi kita juga bisa ngelihat dari sisi lain ya teman-teman. Kita bisa ngelihat dari sisi lain, yaitu ketika dia terkoreksi turun dan rebound. Terkoreksi turun ini terus kemudian rebound, maka resistan dia di berapa? Resistan dia ada di 515-an ya. Supportnya dia sekarang di 461. Kemudian untuk Arto weekly-nya cantik sih teman-teman. Arto weekly-nya cantik. Ini weekly-nya, saya bahas weekly-nya dulu ya. Penurunan Arto sekarang ini sebentar ya teman-teman. Dalam trend naik dia terkoreksi ya. Memang di nilai di sekarang ini memang support Arto extension dari lebih dari 100 retracement, ada di 161 retracement ya. Ini weekly. Nah, terus mungkin kita bisa ukur aja reboundnya si Arto ini ya. Kita gunain tren ini aja dulu. 3577 berhasil dilewatin, kemudian 4100 resistan, 4100 resistan, 4550 retracementnya ya. Arto cukup kalau dilihat sekilas dari sini aja, jangan lebar-lebar ngelihatnya. Kita sementara dari sini aja. Karena di sini ada target sekitar 4500 ya. Kalau 4500 bisa kecapai, nanti Fibonacci-nya baru kita ganti yang lebar ini. Karena Arto ini turunnya dalam ya. Kemudian dalam daily-nya juga sama. Ini daily-nya juga sama ya teman-teman. Daily-nya adalah apa yang saya bahas tadi. Ada target ke sekitar 4500 untuk Arto. Nah kemudian tadi udah saya bahas juga untuk GoTo Arto tuh biasanya bareng manggungnya, dan untuk GoTo biasanya juga ketika saham-saham yang terkait perbankan tidak bergerak, saham-saham sektor lain nggak bergerak, biasanya GoTo akan bergerak. Ini merupakan satu hafalan dan cukup sering terjadi. Nah teman-teman, untuk bahasan GoTo ya, GoTo perhatikan di kotak yang warna kuning. Ini adalah satu tarikan Fibo. Dari sini adalah swing high-nya dan di sini adalah swing low-nya. Nah dalam pergerakan ini memang hari ini untuk GoTo itu keluar dari konsolidasi ya teman-teman. Ada 38 retracement dan next targetnya 136 ya. Kemudian 50 retracement masih di 155 ya untuk GoTo. Jadi kalau teman-teman yang mungkin masih nyangkut di GoTo, perhatikan bahwa area ini tadi ya, rentang area ini tadi, maka di area itu 50 retracement-nya atau separuh tren naiknya itu adalah di 154. Jadi usahakan untuk average-nya jauh di bawah itu, sehingga kalau teman-teman yang nyangkut di area-area sini di atas 150, setidaknya ada potensi keluar untung bila harga saham ini sampai di 150 retracement. Kemudian terkait juga untuk ini ya, biasa yang online gitu selain GoTo adalah Buka. Nah, Buka ini sebenarnya kan dari kemarin juga saya pantau. Nah, Buka ini masih konsol area. Kalau kita lihat dari jauh masih konsolidasi juga. Resistannya ada di ya sekitaran 320-an. Mungkin kita lihat dari weekly-nya lebih jelas. Nah, weekly-nya masih konsol tapi cukup panjang ya teman-teman, karena memang ini juga cukup lama dia berada di dasar, masih banyak banget resistannya ya. Sementara kita nikmatin aja pergerakannya. Kemudian beberapa saham-saham terkait ini juga tertrigger ya, terkait digital tertrigger.
Semuanya kebanyakan masih dalam bentuk long downtrend, jadi mungkin pergerakannya masih kurang begitu menarik kalau kita lihat dalam tren yang cukup besar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dengan segmen tren yang lebih kecil, maka beberapa sebenarnya cukup menarik seperti BBYB ini, walaupun kenaikannya naik turun membentuk satu uptrend price channel. Saat ini dia berhasil ngelewatin 781 merupakan 38,2 retracement dan berhadapan langsung dengan resistan di 840 ya teman-teman. Kemudian BFIN ini beberapa hari yang lalu saya tandain di resistannya bahwa ini resistan ini cukup penting karena merupakan 50 retracement, ternyata berhasil di breakout hari ini. Sehingga saya akan update untuk resistan berikutnya dari BFIN. Ini juga berhasil dilewatin teman-teman. Jadi BFIN ini cukup oke. Kalau kita lihat dalam tren besarnya, BFIN ini ada resistan berikutnya 1250, berikutnya 1322 ya. Kemudian terkait banking ya, BK Banking itu secara umum ya teman-teman, itu untuk banking ini masih pada terkoreksi ya, BK Bankingnya masih pada terkoreksi. Nah, kita bisa lihat BNI juga akhirnya udah mulai terkoreksi ya. Kemudian Bank Mandiri juga udah terkoreksi, BRI-nya juga sama, BCA sama, rata-rata pada terkoreksi. Terus beberapa dari perbankan ini saya coba bikin sarinya tadi. Ada yang masih cukup bagus pergerakannya, teman-teman bisa lihat ada Bank Danamon. Nah, Bank Danamon ini hari ini mantul dari supportnya yang pertama di 23,6 retracement, resistan berikutnya berhasil dilewati 2751, 2750, kemudian targetnya 2827, 2830 teman-teman. Ini bahasan kemarin-kemarin. Saya hanya update untuk posisi teknikal dari saham ini. Kemudian BNGA kemarin juga saya bahas ya, BNGA Bank Niaga. Ini 50 retracement lanjut, kemarin memang sempat konsolidasi ya. Ini sempat saya bahas ya, teman-teman tentu hafal yang ngikutin channel saya. 61 78,6. Kemudian coba kita lihat dalam weekly-nya. Nah, ini dalam weekly-nya bagus ya. Ada satu resistan sih sekarang di 1275 ya. 1275 kurang sedikit ya, teman-teman. Kemudian BBKP walaupun masih consolidation, tapi ya setidaknya ada, ya dipantau dulu aja lah, masih konsolidasi juga untuk BBKP. Kemudian duo bank ini, Bank Pembangunan Daerah ya, BJTM, teman-teman masih ingat saya bahas juga ya, break akhirnya di atas 730, sekarang udah di 745, ini sudah ngelewatin 50 retracementnya di 735 teman-teman. Resistan berikutnya 750 sudah berhasil naik berapa hari nih? 5 hari bursa di atas moving average 200 ya. Di atas SMA 200. Kemudian BJBR juga berhasil ngelewatin di atas moving average 200. Berhasil juga ngelewatin berhasil pas di atas 50 retracement. BJBR ya. Kemudian untuk grup Penin teman-teman, grup Penin ini saya bisa sampaikan masih konsolidasi setelah kenaikan dari dasar kemarin ya. Ini baru sampai di 50 retracement, masih konsolidasi, kita pantau dulu aja. Kemudian PNLF juga konsolidasi, mampu di atas 50 retracement. Penin konsolidasi juga, tapi masih di kisaran ya sama sih hitungannya. Konsolidasi setelah ngebreak sebelumnya. PNBS juga sama. Jadi grup-grup Penin ini saham-sahamnya pada terkonsolidasi. Kita perhatikan aja beberapa saat ke depan karena kalau bergerak ini cukup bareng ya teman-teman. Dan ini pergerakan cukup bagus kan, rebound dari dasar dan ada konsolidasi setelah rebound itu. Kemudian terkait properti ya teman-teman, APLN setelah terkoreksi sampai ini ya, setelah sampai 61,8 retracement. Kemudian ada target kenaikan dia, pantulan dari 61,8 retracement di sini ya. Ini sampai saya bikin panah yang kemarin dan rentang geraknya dia sudah bermain di 152 sampai 161 atau dari 38 retracement ke 23,6 retracement. Saat ini resistannya 161 ya.
itu merupakan 23,6 retracement. CTRA juga breakout dari resistannya 61,8. Resistan berikutnya 1010. LPKR masih di dasar ya, masih di dasar. Saya ambil dari resistan paling dekat dulu, tren paling dekat dulu. Ada resistan 87 sampai 91 di targetnya ya teman-teman, target 50 retracement-nya. Kemudian BSDE ini masih bermain di kisaran 50 retracement-nya ya. Kemudian terkait saham-saham farmasi kesehatan begitu, ini bahasan saya masih sama kemarin, bahwa untuk Kalbe Pharma hari ini berhasil breakout resistan sebelumnya di sekitar 2180, breakout closing di 2200 teman-teman ya. Kemudian untuk Hill ini rebound dari dasar berapa hari yang lalu, ketemu resistan pertama, balik arah dulu. Baru kemudian hari ini break resistan pertama, resistan kedua. Resistan pertama di 1570, resistan kedua di 1620, targetnya sementara di 1652 teman-teman. Kemudian terkait energi teman-teman, Akra ya berhasil breakout dari 50 retracement-nya. Next resistannya di 1440. Untuk Medco masih konsolidasi. Ini tadi pagi juga saya bahas, untuk Elsa udah mulai ada rebound lagi setelah retracement ya. Jadi kemarin sempat terkoreksi di bawah 313, itu adalah merupakan 23,6 retracement support, rebound melewatinya. Kemudian perusahaan gas bisa ngelewatin 1600, itu adalah merupakan resistan pertama. Kemudian saham-saham yang terkait konstruksi ya, ini rebound tapi maksud saya beberapa hari yang lalu rebound udah sekitar 5 hari bursa, konsolidasi di sekitar 38 untuk Adikarya. Kemudian untuk PTPP juga sama, masih konsolidasi. Waskita masih konsolidasi. Wika-nya juga masih konsolidasi. Rata-rata pergerakannya sama, seperti sedang memulai untuk satu pergerakan, yaitu rebound terus konsolidasi seperti itu. Jadi ini bisa diperhatikan teman-teman ya. Kemudian ada Wijaya Karya Beton ya, konsolidasi juga. WG juga konsolidasi. Jadi memang bentuk-bentuk ini rata-rata sama, konsolidasi setelah rebound dari dasar ya teman-teman. Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Oh saya lupa ya, saya tambah MAPI sama MAPA ya. MAPI itu saya bahas kemarin, ini hari ini masih coba testing resistan kemarin ya di kisaran 1461 MAPI. Diperhatikan aja, ini sepertinya masih ada percobaan untuk testing resistan lagi. Kemudian MAPA ya, MAPA ya, ini kan yang saya bilang ada percobaan testing resistan MAPA itu. Jadi kemarin ngetes resistan nggak mampu, terkoreksi lebih dalam, tapi hari ini bisa closingnya di atas closingnya kemarin ya, MAPA, teman-teman bisa perhatikan itu. Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan analisa teknikal beberapa saham untuk besok tanggal 3 Februari. Terima kasih teman-teman semuanya.